Salam Rahayu, Rahajang Siang, Bapak Ibu, Panglingsir Sarang Sami. Semoga pikiran yang jernih, yang suci, senantiasa melingkupi diri kita sehingga diskusi kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Itu yang niki double niki, ada 3 layar niki karena ada Mahasabe. Kebetulan juga ada kegiatan lain. Nah, niki Bhagavad Gita. Jadi kebetulan di Mahasabu lagi break, lagi istirahat siang, jadi tiang masuk ke kelas Bhagavad Gita niki. Oke, Bapak Ibu sareng sami, sanembangan wangang kitiang, hari niki kita akan membahas Bhagavad Gita sloka yang ke 26 sampai ke 30. Oke. Kalau nggak salah ya Ji ya, benar ya Ji ya? Iya benar Pak. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawali kegiatan niki dengan berdoa sebelumnya. Nggih, durus kawitin. Apavitra sarvasta ya semare dari kaksang sabaya adira Sri Wisnu Ya semare pun dari kaksa adaya adyantara suci Sri Wisnu Sri Wisnu Brahma Vidya Yoga Sastra Sri Krishna Arjuna Samwade Brahma Vidyayam Yoga Sastra Sri Krishna Arjuna Samwade. Ini benar nanti nih audio nih di ini aja biar enggak. Ya kalau mau baca dibuka harusnya yang ngalih-ngalih terus yang ini tahu nih mana. Oh, ini. Ternyata sloka 31 sampai 35 ya Ji ya. Yang 26 30 sudah kemarin kita lewat. Oh nggih, bro. Baik, Bapak Ibu sareng sami, kita masuki sloka yang ke 31 nggih. Sarva buddha stitam yomam. Sarva buddha stitam yomam. Bajatya ketuam astita. Kedvam astitam Sarvata waratamannu api. Sarvata wartamanopi Sayogi mai wartate. Sayogi mai wartate. Sarva buddha stitam yomam. Sarva Buddha Stitam Yomam Bajatya tuam astita. Sarvata wartamanopi. Sarvata wartamanopi. Sayogi mai wartate. Sayogi mai wartate. Sarwa Buddha stitam yomam. Jadi sarwa Buddha itu semua makhluk. Jadi seorang yogi yang telah teguh di dalam kesatuan, artinya dia sudah bisa memaknai setiap makhluk hidup itu sebagai satu kesatuan entitas ciptaan Tuhan.
menyembah aku yang berada di dalam semua makhluk hidup. Meskipun bagaimanapun kehidupannya, ia hidup dalam aku. Sloka ini hampir sejalan dengan apa yang kita sudah sering ungkapkan di dalam Puji Trisandiya, Sarwa Prani Hitangkara. Jadi kita menyadari Tuhan itu ada di mana-mana. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah sebabnya kita melaksanakan upacara pancayadnya. Ya, untuk Dewa Yadnya, Buddha Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, dan Pitra Yadnya. Jadi karena kita menyadari hakikat Tuhan itu ada pada semua entitas, ada pada semua makhluk. Jadi ini juga menjadi dasar mengapa kita melaksanakan yadnya untuk semua makhluk hidup. Nah, karena kita sudah melaksanakan yadnya untuk semua makhluk hidup, berarti kita sebenarnya sudah menghargai, menghormati Tuhan itu dalam segala hal. Dan semestinya ketika upacara-upacara itu kita lakukan, ya pancayadnya yang kita lakukan, semestinya ini juga mengkristalisasi, ya terinisiasi, terinternalisasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semestinya setiap kali kita sudah selesai melaksanakan upacara yadnya, maka pandangan kita terhadap kesemestaan itu semakin tumbuh. Jangan justru terbalik. Semakin sering kita melaksanakan upacara yadnya, justru kita hadir menjadi orang yang picik, menjadi orang yang egois, dan menjadi orang yang kemudian membuat batas-batas embarkasi, membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain, dengan makhluk lainnya. Jadi Tuhan ya, dalam hal ini adalah meliputi segala hal yang ada di dunia ini. Ya, Sarwa Prani Hitangkara Wiyapi Wiyapake. Ya, ini slogan-slogan yang saya kira sangat familiar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa beliau juga bersinggasana di dalam hati semua orang sebagai jiwa yang tertinggi. Kita kenal sebagai jiwa Atman. Di dalam tumbuh-tumbuhan kita kenal sebagai Stawanam. Dan di dalam hewan kita kenal sebagai Janggama. Nah, hal ini ditegaskan di dalam hadiah yang ke-18, sloka 61. Aku bersemayam di hati semua makhluk hidup. Nike mawinan orang Bali mengatakan, Sami medue widi. Tidak ada manusia yang tidak punya widi. Walaupun dia beragama, walaupun dia tidak beragama, di dalamnya ada widi. Ini harus disadari. Jadi, jangan merasa baru kita beragama Hindu, baru kita ngalah widi, mantan. Yang lainnya tidak punya widi. Dalam agama lain ada namanya istilah nur ilahi, ada roh kudus. Ya, dalam kita namanya jiwa Atman. Atman, Brahman, Aikyam, antara yang bersinggasana di dalam diri kita dan yang bersinggasana di luar diri kita adalah equal, sama. Bineka Tunggal Ika Tanana Dharma Mangrua di dalam teks Sutta Soma. Nah, mereka yang berada dalam kesadaran material, kalau kita ya masih kemudian diikat oleh bentuk-bentuk, ya rupa, wajah, warna, setiap orang sebagai tubuh, ya ini akan membuat pembedaan kasta, keyakinan, jenis kelamin, usia, status sosial, dan tentunya ini ya sampai saat ini kita ya masih dihadapkan pada persoalan ini, gitu ya. Apalagi belakangan ini ya riuh-riuh karena membedakan keyakinan, niki asli itu tidak asli, niki pribumi itu asing. Oh, itu kita ini masih riuh sampai saat ini kita lakukan ini. Semestinya ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sering berupacara pancayatnya, ya pemikiran-pemikiran sempit seperti itu sudah harus kita bisa luaskan agar kita bisa menerima bahwa dunia ini dipenuhi oleh ide Sang Yang Widiwasa. Namun mereka yang sudah maju dalam hal kesadaran, ya tentu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya memiliki keyakinan kesadarannya sudah maju, ya sehingga dia bisa melihat semua orang sebagai jiwa yang sama, diinsapi oleh jiwa yang sama, tubuhnya dibentuk oleh Panca Maha Buddha yang sama,
dibentuk oleh Sukla dan Swanita yang sama, yang berbeda hanya evolusi kesadarannya sesuai dengan karma baik dan karma buruknya. Nah, di dalam adhyaya yang kelima sloka 18 yang lalu sudah kita bahas, yang terpelajar ya, dengan mata pengetahuan yang ilahi, melihat dengan penglihatan yang sama, apakah dia seorang brahmana, seekor sapi, seekor gajah, anjing, dan seorang pemakan anjing sekalipun. Ya, ini spiritual ya, ini rohani. Ya, dalam mereka yang sudah maju akan berpikiran seperti itu. Ya, itu sebabnya kita tidak boleh menjustifikasi karena tampilan luarnya, kemudian kita menilai A, B, dan C, dan D, dan E, dan F, sampai Z. Tapi kita harus bisa melihat keutuhan mereka sebagai insan-insan juga yang juga diciptakan oleh Tuhan. Siapa sih yang mau lahir jadi gembel? Siapa sih yang mau lahir jadi penjahat? Siapa sih yang mau lahir jadi WTS? Siapa sih yang mau lahir jadi koruptor? Nggak ada yang mau. Ya. Tetapi karena kemelekatan, karena kita juga diberikan hak bebas oleh Tuhan untuk berkarma, baik dan buruk, itulah yang menyebabkan kita nampak seolah-olah berbeda dalam kehidupan ini. Ada yang lahir di tempat yang kaya, di tempat orang damai, di tempat orang sadu. Bahkan tidak jarang ada orang baik lahir di tempat orang yang jahat. Di kisah-kisahnya Prahlada, kisahnya Wibisana, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang justru memiliki kebijaksanaan lahir di tempat-tempat orang-orang yang memang berkarakter tidak baik. Tentu itu semua karena ada ketertautan karma. Tidak ada sesuatu kejadian yang berdiri sendiri tanpa hukum kausal karma pala itu. Para yogi bahkan dalam kesadarannya yang lebih tinggi, ya sudah mampu melihat Tuhan duduk sebagai jiwa tertinggi di dalam setiap diri. Nah ini kalau kita nanti sudah maju ya, kita akan melihat ya, semua orang yang ada di ruangan ini sebagai satu kesatuan keluarga besar, sebagai saudara, ya, bukan sebagai orang lain. Ya. Mereka juga melihat dunia ini, ya, tetapi mereka tidak peduli tentang itu. Mereka seperti itik yang minum air dan meninggalkan lumpur. Ya. Jadi kita jangan sampai kalah oleh bebek. Bebek itu walaupun dia dimasukkan ke dalam lumpur, ketika dia mencari makan, dia bisa membedakan mana air dan mana lumpur. Demikian juga semestinya kita, karena kita sudah diberikan weweke oleh Ida Sang Dewasa, diberikan budi pekerti, semestinya kita juga bisa memilah dan memilih. Oh ini adalah kebenaran yang sejati. Oh itu adalah kebenaran yang relatif. Jadi kita harus berani. Yang mana kebenaran sejati, yang mana kebenaran relatif. Artinya bahwa jangan membesarkan kebenaran yang relatif itu. Kemudian kita mengesampingkan kebenaran yang sejati. Yang sejati sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan dan diresapi oleh esensi ketuhanan yang sama. Kebenaran yang sejati itu yang semestinya kita perluas, kita perbesar, dan kita gemakan bersama-sama. Bukan kebenaran yang relatif. Kebenaran titiang nak suge, nike nak lacur. Ya, saya orang Jabu, nike anak jero. Bukan itu yang kemudian kita besar-besarkan. Ya, saya kira itu pesan yang disampaikan oleh sloka ke-31 ini agar kita bisa hadir menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan luas dan memegang prinsip-prinsip kebenaran yang lebih universal, kebenaran yang lebih sejati. Nah, penjelasan lain dari sloka yang ke-31 ini, jadi para yogi yang di paling tinggi dalam kajian teks itu disebut dengan Paramahamsa. Ya, Paramahamsa. Dan mereka yang sudah melihat Tuhan dan tidak memiliki persepsi tentang dunia. Tentu ini adalah orang-orang yang sudah siddha yogi. Orang-orang yang sudah benar-benar mampu melepaskan kemelekatannya terhadap duniawi. Barangkali kita semua di sini baru melangkah menuju itu. Astungkara kalau sudah melangkah. Ada juga yang masih suka bermain-main di pinggiran. Gitu kan? Tapi biasanya suaranya lantang juga, gitu, menyatakan dirinya yang sudah cerah dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu. Dalam Wahyu Purana, ya, mandala yang pertama, sutta yang kedua, sloka yang kedua, itu dikisahkan. Jadi ada jadi kisah Resi Suka dengan Resi Vyasa ayahnya. Jadi pada satu hari, ya, Resi Vyasa ini
pergi berjalan-jalan untuk melaksanakan pemujaan pagi di tepi Sungai Gangga. Tiba-tiba begitu Maharsi ini lewat, semua gadis-gadis yang di Sungai Gangga itu berlarian, berhamburan, dan kemudian pergi ke pinggir untuk mengambil pakaiannya. Ya. Tetapi ketika Resi Suka di kesempatan yang lain datang ke Sungai Gangga untuk melaksanakan pemujaan juga, tidak ada satu orang wanita dan orang gadis pun yang beranjak dari Sungai Gangga. Mereka tetap asik berada di Sungai Gangga. Apa maksud dari di balik ini? Karena Resi Vyasa pernah menikah, jadi dia tahu dia akan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Mana nikmat dan mana tidak nikmat. Berbeda dengan Resi Suka yang nyuklu brahmacari, yang berpegang teguh pada selibat. Ya, dia tidak membedakan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Yang dia lihat bahwa semua gadis yang ada di Sungai Gangga dan semua orang yang ada di tepi Sungai Gangga itu adalah ciptaan Tuhan dan diresapi oleh oleh esensi ketuhanan yang sama, sehingga tidak ada gadis yang beranjak dari Sungai Gangga. Itu kisah yang dimuat di dalam Wayuu Purana. Nah, ini sebuah kisah. Jadi itu yang membedakan ya antara orang suci dengan orang yang baru belajar kesucian. Ya, kita ini kan gerehasta semua adalah orang-orang yang sedang belajar kesucian. Kita masih akan membedakan ini nak jegek, ya itu nak ganteng, ini nak bagus, itu nak seksi, ini nak bohai, dan lain sebagainya. Karena kita pernah menikah. Karena ada kama yang kemudian masih meliputi kehidupan kita. Berbeda dengan mereka yang memang benar-benar sudah suci, brahmacharya, seperti Resi. Itu dia tidak akan pernah membedakan. Nah ini PR kita bersama-sama. Apakah kita para gerehasta ini mampu melampaui itu atau tidak? Itu tentu menjadi PR kita bersama-sama. Dan tentunya melalui belajar Bhagavad Gita ini kita diarahkan, dituntun untuk memasuki dunia-dunia kesucian seperti itu. Ya, ini perjuangan kita bersama-sama yang gerehasta, yang belum menikah tentu ya dia sudah dia tentunya tidak akan memiliki problematika yang sangat berat untuk dilepaskan. Nah, dalam sloka ini ya berbicara tentang paragi yang sempurna yang berada di tingkat ketiga dan keempat dari tingkat realisasi di atas. Jadi artinya bahwa pada sloka 31 ini yogi yang sempurna itu karena mereka sudah bisa melihat kesatuan yang utuh pada semua makhluk hidup. Ya kita mungkin, ya saya pribadi dan kita semua mungkin belum mencapai tingkatan itu. Paling tidak konsep keilmuannya kita pahami dulu. Oh ternyata kesucian itu adalah ketika kita sudah mampu melihat esensi ide Sang Yang Widewasa ada pada semua makhluk hidup. Dan dengan cara itu kita akan bisa melihat mereka dengan penuh welas asih karena kita akan melihat Tuhan yang sama di dalam diri setiap makhluk hidup. Itu maksud dan pesan dari sloka yang ke-31 niki. Kenten tuaji kita bisa lanjutkan. Sloka 32 Bapak Ibu. Atma upamyena sarwatra. Atma upamyena sarwatra. Tamam pasyati Arjuna. Sama pasyati Arjuna. Dukam wayati wadukam. Sukam wadukam. Sayogi paramumata. Atma upamyena sarwatra. Atma upamyena sarwatra. Tamam pasyati yo Arjuna. Samam pasyati yo Arjuna. Sukam wa yadi wadukam. Sukam wa yadi wadukam.
Sayogi Paramumata. Sayogi Paramumata. Arjuna, oh Arjuna, ia yang melihat dengan sama segala-galanya sebagai bayangan dari jiwanya sendiri, walaupun di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan menderita, ia dianggap seorang yogi yang sempurna. Jadi kategori yogi di sini juga dijelaskan oleh Bhagavad Gita di sloka yang ke-32 bahwa ketika kita bisa melihat segala sesuatu sebagai hal yang sama. Ya, kita bisa melihat diri kita pada diri orang lain. Penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita sendiri. Ya, sukacita orang lain sebagai kebahagiaan kita sendiri. Dan tentu secara lahiriah, secara nyata Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah melakukannya sebenarnya. Saya contohkan kemarin ketika saudara-saudara kita di Bali terdampak gempa, ya, Bapak dan Ibu melihat ya penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Bali itu di diri kita, sehingga tergeraklah kita kemudian untuk melaksanakan punya, membantu meringankan penderitaan mereka. Itu adalah pengejawantahan dari pemikiran bahwa kita bisa melihat bayangan jiwa kita sendiri pada makhluk lain. Ini maksudnya seperti itu. Dan Bapak Ibu sudah melakukannya. Jadi ketika Bapak bisa tersentuh, ya, ketika melihat orang lain menderita sebagai penderitaan kita juga, atau sukacita kebahagiaan orang lain adalah sebagai kebahagiaan kita, inilah sesungguhnya salah satu indikator bahwa kita sebenarnya sudah memasuki dunia-dunianya para yogi. Dan ini tentu perlu dipertahankan, perlu dikembangkan terus. Jadi bukan hanya semata-mata apalagi ini nanti menjadi kebiasaan, ya itu yang penting. Bukan karena ada yang getok, bukan karena ada keterpaksaan melakukan itu. Jadi benar-benar karena kita mampu melihat itu. Saya kira misalnya ibu-ibu WHDI ya, sudah banyak melakukan hal-hal serupa. Ya ketika ada saudara kita di Jogja dulu terdampak gempa, atau di Sulawesi kemarin, jadi bahu-membahu merasakan penderitaan mereka sebagai penderitaan kita. Dan kemudian kita selalu senang, ya, selalu happy. Ya, saat kita bahagia, matur suksema Ratu Betara. Saat kita menderita, juga bilang matur suksema Ratu Betara. Ya, jadi kalau begitu Sugito satu hari mendapatkan penderitaan, beliau bilang suksema Tuhan sudah memberikan saya penderitaan bertubi-tubi, seperti doanya Dewi Kunti. Ya, Dewi Kunti selalu berdoa, Tuhan berikanlah aku penderitaan terus-menerus, karena dengan demikian aku akan selalu ingat dengan dirimu. Gitu. Doanya Kunti begitu, di Kunti Seraya begitu. Jadi Dewi Kunti selalu berdoa begitu. Jadi karena mengapa? Karena sering sekali ketika kita bahagia kita lupa dengan diri yang dewasa. Gitu. Justru ketika kita menderita, kita baru bisa siksikan ngeling, gitu. Kita hidup purane abang sedak sini, ya, menyadari kesalahan kita. Gitu. Makanya saya pernah menulis, kita akan menjadi orang yang lebih religius ketika kita mendapatkan penderitaan. Ketika sakit lah, Hidup Betara ini sebut pengsegar gitu. Tapi begitu kita segar, lupa menjaga diri. Gitu. Makan jadi A3, apa ada ajang gitu. Lupa kalau punya darah tinggi, lupa kalau punya kolesterol gitu. Jadi begitu sakit, nah baru kita. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kita tetap happy. Saat bahagia, saat matur suksema Ratu Betara. Saat sakit, bilang matur suksema. Mengapa demikian? Karena ketika penderitaan itu datang, kita masih diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Ada istri yang masih mendampingi kita, ada suami yang masih mendampingi kita, ada anak-anak yang masih mengasihi kita, ada cucu-cucu yang masih memberikan penghiburan kepada kita. Jadi kita tetap harus bersyukur. Bayangkan kalau orang hidup sebatang kara, ya, nggak ada yang ngerunguang. Ya, bayangkan kalau orang-orang ditaruh di panti jompo, nggak ditengokin sama anaknya, betapa menderitanya orang tua kita seperti itu. Jadi kita harus tetap bersyukur. Ya, kita dikasih penderitaan, tapi di sekitar kita masih banyak orang-orang yang mengasihi kita. Masih banyak orang yang peduli dengan kondisi kita. Ya, masih banyak orang yang memberikan kita nasihat, penghiburan, bahkan masih banyak saudara kita yang mendoakan agar kita selamat. Ya.
Makanya saya menulis 2 hari yang lalu saya menulis begini. Kebanyakan orang berdoa kepada Tuhan agar ya agar Tuhan menjauhkan segala bahaya dalam hidupnya. Ya. Hanya sedikit yang berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk bisa mengatasi penderitaannya. Saya menulis 2 hari yang lalu seperti itu. Jadi banyak dari kita memohon agar Tuhan menghindarkan bahaya itu, menghindarkan penderitaan itu. Tapi jarang kita berdoa, Tuhan mohon berikan hamba kekuatan sehingga hamba mampu mengatasi penderitaan. Jadi kita bisa merubah doa kita mohon kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan untuk bisa mengatasi penderitaan ini. Ini akan membuat hati kita, jiwa kita akan semakin tenang untuk menghadapi segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Ya, demikian pula mereka yang melihat Tuhan dalam semua makhluk menganggap suka dan duka orang lain sebagai milik mereka. Oleh karena itu, para yogi seperti itu selalu menjadi pemberi selamat bagi semua jiwa dan mereka berjuang untuk manfaat bagi orang lain. Ini yang disebut dengan samadarsana. Jadi kesetaraan penglihatan dari para yogi yang sempurna. Nah, ini penting kita miliki ya Bapak Ibu Sarang Sami. Saya kira Bapak Ibu sudah melakoni, sudah pernah mengalami hal yang ini dan ini tinggal perlu diluaskan, perlu dipupuk terus-menerus sehingga jiwa-jiwa kita yang welas asih itu semakin tumbuh di dalam kehidupan kita. Yang kira nike, durus tadi dilanjutkan. Sloka yang 33. Arjuna uwaca. Arjuna uwaca. Yoyam yogas tvaya prokta. Yoyam yogas tvaya prokta. Samyena madusudana. Samyena madusudana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Cancalatwa stitim stiram. Cancalatwa titim stiram. Arjuna uwaca. Arjuna uwaca. Yoyam yogas tvaya prokta. Yoyam yoga tvaya prokta. Samyena madusudana. Samyena madusudana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Cancalatwa stitim stiram. Cancalatwa stitim stiram. Arjuna berkata atau bertanya, yoga yang sebagai engkau nyatakan adalah bersifat keseimbangan, wahai Krishna atau Madhusudana. Disebabkan oleh adanya kegelisahan pikiranku, aku tak dapat melihat keadaan yang stabil untuk ini. Jadi pada kondisi ini, Arjuna masih memiliki kebimbangan. Ya, dia belum mampu melihat apa yang diungkapkan. Dia belum mampu menangkap seutuhnya apa yang disampaikan oleh Krishna tentang ya, pandangan yang sama kepada semua makhluk hidup. Ya, jadi pikirannya gelisah. Sama dengan pikiran kita sendiri hari ini. Apa yang kita diskusikan tadi, ya, 2 sloka di awal, ya, pikiran kita gelisah. Masa sih bisa orang melihat Tuhan pada semua makhluk hidup? Apa mungkin? Nah, kita bisa seperti itu. Jadi pikiran kita gelisah, antara percaya dan tidak percaya, antara menerima dan menolak. Jadi pikiran gelisah Arjuna ini sama dengan kegelisahan yang kita hadapi saat ini. Ya, kita semuanya gelisah. Memikirkan itu.
Ya, karena menganggap bahwa dunia ini tidak stabil. Nah, dia bertanya kemudian kepada Krishna. Ada dua pertanyaan beliau. Jadi sloka 33 dan 34 adalah pertanyaan Arjuna kepada Krishna. Baik, apa yang dimaksudkan oleh Krishna pada sloka ini? Lanjut, Ji. Saya menulis renungan ini, Mutiara Dharma ini kurang lebih tahun 2009. Ya. Jadi setinggi-tingginya gelombang samudra, yang tertinggi adalah gelombang pikiran. Yang terdahsyat adalah gelombang cinta. Dan yang paling bergemuruh adalah momo angkara. Ini renungan di tahun 2029. Jadi tiang posting di Dharma Wada WordPress, tiang ambil fotonya. Jadi yang berbicara tentang pikiran atau reaksi pikiran terhadap fenomena yang terjadi di luar. Jadi yang tertinggi adalah gelombang samudra. Tapi yang lebih tinggi adalah gelombang pikiran. Jadi gelombang pikiran kita itu bisa mencapai yang tertinggi. Bahkan sampai nggak terdeteksi oleh oleh alat yang tercanggih saat ini. Nah, pada sloka ini, Arjuna memulainya dengan kata yoyam, sistem yoga ini. Ya, mengacu kepada proses yang dijelaskan, ya mulai dari Adiya 6 sloka 10, kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian pada sloka yang ke-32 tadi, dari sloka 10 sampai 32, Krishna ya, baru selesai menjelaskan bahwa untuk kesempurnaan dalam yoga, kita paling tidak melakukan 5 hal. Ya, agar kita benar-benar bisa melaksanakan ajaran yoga ini, paling tidak kita melaksanakan 5 hal dalam hidup kita. Ya. Sebenarnya ini rangkuman dari sloka 10 sampai sloka 32. Yang pertama harus menundukkan indria. Bagaimana caranya menundukkan indria? Kita sudah praktekkan melalui meditasi. Paling tidak indria itu dibawa ke dalam. Dengan merasakan nafas, merasakan kehadiran ide sang yang dewasa dalam setiap elemen kehidupan kita. Melalui meditasi. Kemudian melepaskan semua keinginan. Artinya bahwa keinginan yang harus dilepaskan adalah keinginan yang sifatnya duniawi. Ada satu keinginan yang harus kemudian kita tetap ikatkan, yaitu keinginan kita untuk mencapai Tuhan. Keinginan kita untuk moksa itu harus kuat. Ya, jangan sampai nggak percaya dengan adanya moksa. Jangan tidak percaya dengan adanya pembebasan atau kemerdekaan. Jadi keinginan, satu-satunya keinginan yang harus selalu kita ikat adalah keinginan kita kembali kepada Tuhan. Ya, keinginan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan yang kita damba-dambakan, yang kita idam-idamkan. Kemudian yang ketiga, memusatkan pikiran kita pada Tuhan saja. Dengan menyadari bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan. Harus disadari, seperti tadi sloka 31. Harus disadari bahwa setiap hal yang ada di dunia ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya, sarwa prani hitangkara. Kemudian yang keempat, merenungkan Tuhan dengan pikiran yang teguh. Nah, ini tentu perlu latihan. Ya, kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Bahwa kita perlu berlatih. Jadi meditasi itu tidak bim salah bim, baru duduk sebentar kemudian mencapai tingkatan meditasi. Kita harus terus berjuang dan berlatih setiap hari, setiap saat. Sebagaimana kemudian kita memberikan asupan makanan 3 kali sehari kepada tubuh kita, maka demikian juga kehidupan rohani kita harus terus diberikan asupan dengan cara berlatih. Melatihnya setiap saat. Jangan meditasinya pas lagi perlu saja. Gitu. Ya, Bu Ketut Sugito selalu bilang jangan berdoa ketika perlu. Gitu. Jadi berdoanya harus setiap hari. Gitu. Saat perlu baru berdoa. Jadi jangan menjadikan meditasi dan doa itu menjadi seperti ban serep gitu ya. Jadi hanya diturunkan ketika ban utamanya pecah itu jangan. Jadi mari gunakan doa, meditasi, sembahyang, dan karma-karma kebaikan itu setiap hari sebagai kebiasaan. Ya, jangan digunakan sebagai ban serep. Gitu. Diperlune maru anggen, dising perluning sapin. Gitu. Ya, saya selalu begitu mendapatkan teman-teman. Ya, Pak Mangku, gimana mantram ini? Gitu, diperlune baru perlu mantram, rayam bakam. Gitu. Padahal setiap hari bisa dipakai. Kemudian yang kelima, melihat semua makhluk dengan visi yang sama. Mengapa demikian saya katakan visi yang sama? Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, mereka juga memiliki cita-cita yang sama agar bisa kembali kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berpikir hanya manusia saja yang ingin kembali kepada Tuhan.
Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki cita-cita dan visi yang sama agar mereka bisa mencapai Tuhan. Hanya saja kan keterbatasan kita, tidak ngerti suara buron, tidak ngerti suara tanaman, kan gitu. Coba kalau kita paham suara hewan, ya, bahasa hewan dan bahasa tumbuh-tumbuhan, ya ketika Bu Ketut metik bunga gitu di halaman rumahnya, ketika bunga itu dipetik mau dipakai Banten Tilem besok, wah itu mereka senang luar biasa bunga itu. Ratu Betara matur suksemu karena saya akan digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Saya bisa menghadapkan diri saya sebagai persembahan kepada Tuhan. Kalau kita ngerti suara bunga gitu. Nah, makanya bunga-bunga yang dipetik untuk persembahan mereka rajin sekali bunganya. Ya, dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang nggak pernah dijadikan persembahan, merangkas hidupnya. Demikian juga dedaunan. Demikian juga hewan. Ya, yang akan mau digunakan sebagai persembahan tuh mereka berterima kasih karena mereka dijadikan persembahan daripada kemudian hanya berhenti di tukang jagal atau hanya ditepokin nyamuk, ditepokin pakai raket, kepret tuh matinya sia-sia. Itu misalnya. Ya sampai saya pernah bicara sama Bu Ketut ketika berbicara tentang budayanya, ada namanya nasi widik-widik, bene dumo jak gad-gad aja berterima kasih karena dijadikan persembahan gitu. Nah, saya kira itu. Ya, jadi karena semua makhluk hidup memiliki visi yang sama, dia ingin mencapai Tuhan. Hanya saja karena kita belum mampu memahami bahasa mereka, kita akhirnya menganggap bahwa hanya manusia sajalah yang ingin mencapai Tuhan. Padahal semua makhluk hidup. Ya, demikian juga air yang kita gunakan sebagai persembahan, mereka akan berterima kasih. Ya, kepada kita karena kita menggunakan air itu sebagai tirta wangsuh padu dan lain sebagainya. Makanya saya katakan ketika Bapak Ibu membuat upekara, wah itu mereka semuanya hidup, semuanya ya energinya hidup, ya naik ke atas karena mereka merasa bahagia untuk bisa dijadikan sebagai alat pemujaan Tuhan. Demikian juga kita semestinya ketika disuruh ngayah oleh klien Banjar harusnya berterima kasih. Wah, matur suksemu Ratu Betara karena saya diberikan kesempatan untuk ngayah. Jangan ngayah itu dijadikan terus ragu gen orang ngayah sih ada lena no. Nah, itu kadang-kadang mengeluh juga gitu. Suruh jadi ketua Sakti Banten Singnya. Waduh, terus saya aja padahal kita harus berterima kasih karena kita diberikan kesempatan yang lebih luas untuk bisa mengabdikan diri kita kepada jalan kebenaran. Intan kira-kira begitu. Jadi jangan nolak lah kalau nanti jadi ketua Sakti lagi. Arjuna terus terang mengungkapkan keraguannya tentang apa yang dia dengar dengan mengatakan bahwa itu tidak praktis. Ini sama dengan kita, cek repot gak titian terus gen dari yang ketua panitia piodalan, ketua serati, bin manibin, ketua upanayana, wah terus gitu. Kadang-kadang kita melihat itu nggak praktis. Ya, tapi kalau itu disadari secara rohani itulah kesempatan emas bagi kita untuk mendulang karma-karma kebajikan. Tak satu pun dari hal di atas dapat dicapai tanpa mengendalikan pikiran. Jika pikiran gelisah, maka semua aspek yoga ini menjadi tidak terjangkau oleh. Makanya penting kemudian kita mengelola pikiran kita agar tetap tenang, santai saja, tidak perlu diambil hati, nikmati saja. Nah, itu kira-kira. Makanya saya katakan bahwa yang paling dahsyat itu momo angkara. Kalau kita sudah momo itu yang kemudian akan bisa memporak-porandakan pikiran kita yang selama ini kita pelan-pelan kita latih, karma baik yang pelan-pelan kita kumpulkan dan itu akan habis berantakan gara-gara kemudian kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita. Kira-kira nih pesan yang disampaikan oleh sloka 31 niki. 33 niki. Durus tadi dilanjutkan. Ya 34. Cancalam hi mana Krishna. Ya. Cancalam hi mana Krishna. Pramati balawad-redam. Tasyaham nigrahamani. Wayoriwa suduskaram. Cancalam hi mana Krishna.
jalani mana Krishna. Krishna Pramati balawatradam. Mati balawatridam. Tasyaham nigraham manye. Tasyaham nigraham manye. Wayuri wasuduskaram. Wayori wastuduskaram. Ya, sebab pikiran itu sangatlah gelisah. Wahai Krishna, tak terkendalikan, kuat dan kaku. Aku kira sukar sekali untuk menguasainya. Sesukar menguasai angin. Ya, Bapak Ibu sareng sami, ini fakta ya, memang sangat sulit menguasai pikiran. Ya. Kembali saya kisahkan ketika Yudhistira ditanya oleh Yaksa, apa yang paling cepat dari panah? Ya pikiran. Pikiran itu katanya kecak-kecok seperti bojog yang sedang lapar. Jadi sangat sulit memang dikendalikan. Bahkan gelisah. Ya. Terutama kita yang baru-baru belajar rohani gitu ya. Dulu-dulu awal-awalnya gitu, karena belum biasa dengerin Dharma Wacana di pura gitu. Baru ada yang Dharma Wacana, kita sudah gelisah. Seolah-olah itu sangat memenjarakan kita. Ya. Ya, kadang-kadang semutannya duluan muncul. Tapi ketika kita ngosipin teman itu kadang-kadang berjam itu anteng-anteng aja. Kalau sudah ada di cap dekian itu, 5 Pancasila itu lama bisa berhari-hari orang nggak pulang. Nggak pegel juga kan gitu. Yang pikiran itu gelisah gitu. Ya, kuat dan kaku. Sangat kuat sekali apalagi kemudian sudah terikat. Itu sangat kuat untuk melepaskannya. Saya contohkan orang yang terbiasa merokok. Habis makan langsung ngerokok. Yen-ten man ngerokok ini kok puruh kan. Sama dengan saya ini. Yen-ten man ngopi ini kok puruh. Padahal nggak ada hubungannya gitu. Saya pernah nyoba itu ya puruh gitu. Karena pikiran kita terikat oleh kopi itu. Seolah-olah kalau nggak sempat ngopi itu seolah-olah dunia ini ada yang kurang. Itu maksudnya. Makanya pikiran itu sulit sekali kemudian cengkeramannya sulit kemudian diatasi. Dan kaku. Ya kaku itu kalau sudah orang dengan kebenciannya ini mendarah daging itu, ya orang berkata benar pun nggak diterima. Gitu. Ya, orang sering mengatakan pebambuh, putawang itu. Jadi kadang-kadang kita karena kaku pikiran itu, kita sudah memberikan justifikasi. Nah ini tentu perlu latihan terus-menerus, ya, saya katakan. Nah Arjuna berbicara untuk kita semua, ini untuk dia berbicara 2 pertanyaan Arjuna ini adalah pertanyaan kita semua. Dia menggambarkan pikiran yang sangat merepotkan, ini sangat sulit memanage pikiran. Punapian untuk pikiran ini kipeng teteng. Sama seperti gambar di sebelahnya. Jadi kalau kita melemparkan batu di telaga yang tenang itu akan timbul gelombang riak-riaknya. Seperti itulah pikiran kita. Satu kali kita melemparkan pikiran itu keluar, maka akan menimbulkan riak yang tak berhingga. Dan kemudian untuk menunggu itu reda membutuhkan waktu yang lama. Ketimbang ketika satu kali kita melemparkan batu ke telaga itu. Ia sangat gelisah karena terus melayang ke arah yang berbeda dari subjek satu ke subjek yang lainnya. Ya, pikiran itu bergolak sehingga menimbulkan pergolakan dalam kesadaran seseorang dalam bentuk kebencian, kemarahan, nafsu, keserakahan, iri hati, kecemasan, ketakutan dan kemelekatan. Dia terus akan bergolak. Dan pikiran itu dikatakan kuat karena mengalahkan intelek dengan arusnya yang kuat dan mampu menghancurkan pencapaian kebaikan. Sering sekali pikiran kita yang terlalu melekat kepada sesuatu itu akan mengaburkan budi pekerti kita, akan mengaburkan daya pemilah kita. Wiweka kita bisa dikaburkan. Ya. Kemudian pikiran itu keras kepala. Gitu. Ya, sangat sulit sekali. Jadi ketika menangkap pikiran yang berbahaya, ia menolak untuk melepaskannya. Makanya saya katakan, kepada kita semua di sini sering kita berdiskusikan pikiran apa yang kita berikan, makanan apa yang kita berikan kepada pikiran, maka pikiran kita akan menjadi seperti itu. Kalau kita sering memberikan asupan kebaikan, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh kebajikan, kebaikan, kerendahan hati, welas asih dan sebagainya. Dan demikian pula sebaliknya. Ya. Nah, dengan menyebutkan ciri-cirinya yang tidak bajik, Arjuna menyatakan bahwa pikiran bahkan lebih sulit dikendalikan daripada angin.
Ini adalah analogi yang kuat karena tidak ada yang pernah berpikir untuk mengendalikan angin kencang di langit. Siapa yang bisa mengendalikan angin? Namun secara semantik, ya, sloka ini menunjukkan bahwa Arjuna meminta kepada Krishna agar mau menarik pikirannya yang gelisah, yang bergejolak, kuat dan keras kepala itu. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya agar pikiran kita tidak gelisah, bergejolak, kuat dan keras kepala? Maka kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam pikiran kita. Kita perlu menyentuhkan Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kita. Kita perlu menghadirkan Tuhan dalam pemujaan, dalam doa kita dan sebagainya. Inilah cara-cara indah yang ditawarkan oleh Hindu agar pikiran kita selalu tenang. Jadi semua bentuk aktivitas kebaikan, semua bentuk aktivitas keagamaan sesungguhnya adalah alat, cara, sarana agar pikiran kita tidak gelisah. Contohnya ketika Pak Komang sudah ada di pura, pasti pikirnya langsung tenang. Mengapa? Karena kita meyakini di pura itu ada energi Tuhan. Sehingga pikiran kita menjadi tenang. Gejolak pikiran kita menjadi redup. Ya, kemelekatan kita itu melemah. Dan rasa dengki keras kepala kita juga akan melunak. Begitu kita hadir di pura. Ini penting. Makanya harus sering-sering tirta yatra. Jangan nanti setelah jadi Puspolingga baru tirta yatra disunggi sama keturunannya jadi majar-ajar. Ya, masih hidup ini kita sering datang ke Merajan, ke Sanggah, ke Pelangkiran, ke Kamar Suci dan ke pura-pura yang lain. Agar ya salah satu yang sederhana ya kita lakukan itu. Agar pikiran kita tidak gelisah. Yang kira nih, Chris. Baik, kita lanjutkan. Ya, sloka yang ke-35, Bapak Ibu sareng sami. Kemudian dua pertanyaan Arjuna itu kemudian dijawab oleh Sri Krishna. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Asam saya mahabaho. Asam sayam mahabaho. Mano durnigraham calam. Mano durnigraham calam. Abhyasena tu kaunteya. Abhyasena tu kaunteya. Vairagyena cagrihyate. Vairagena cagriyante. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Asam saya mahabahu. Asam saya mahabaho. Mano durnigraham calam. Mano durnigraham calam. Abhyasena tu kaunteya. Abhyasena tu kaunteya. Vairagyena cagrihyate. Sri Bhagawan bersabda, Krishna bersabda, berkata, sudah pasti pikiran itu ya sangat sukar untuk dikendalikan dan gelisah. Akan tetapi dapat dikuasai. Nah, itu ya, dia memang gelisah, ya, sulit dikendalikan, tetapi bisa dikuasai dengan cara apa? Abhyasa dan vairagya. Ya, dengan latihan terus-menerus dan ketidakterikatan diri. Jadi ada dua kata kunci bagaimana caranya menguasai pikiran, yaitu abhyasa akne. Biasakan. Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan biasanya mudah dilakukan. Kan gitu? Ya, sama dengan ibu-ibu. Ya, dulu awal-awal saya ngajarin menjahitan itu, ya kangin kaup, ya bikin sampian Nagasari, jadinya jajaran genjang, nggak bulat gitu.
Tapi karena terus berlatih, makanya pinter menjahitan. Segala sesuatu yang dilatih ya pasti akan pinter. Jadi biasakan, dibiasakan untuk berlatih. Segala sesuatu yang baik harus dibiasakan, dilakukan. Ya. Krishna menanggapi komentar Arjuna dengan memanggilnya Mahabahu. Mahabahu itu yang berarti yang bersenjata perkasa. Mahabahu, bahu itu bahu. Jadi mereka yang perkasa artinya. Ya. Dia menyiratkan, oh Arjuna, Anda mengalahkan prajurit yang paling berani dalam pertempuran. Bisakah kamu tidak mengalahkan pikiran? Jadi ketika Arjuna sudah bisa banyak mengalahkan musuh-musuhnya secara fisik, masa sih nggak bisa mengalahkan pikiran? Itu maksudnya pernyataannya Krishna. Krishna tidak menyangkal masalah itu dengan mengatakan, Arjuna, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini dialognya kalau nonton Mahabharata ya. Pikiran dapat dikendalikan dengan sangat mudah. Krishna menegaskan demikian. Sebaliknya dia setuju dengan pernyataan Arjuna bahwa pikiran memang sulit dikendalikan. Namun begitu, banyak hal yang sulit dicapai di dunia ini. Namun kita tetap tidak gentar dan terus maju. Saya contohkan ya, ibu-ibu yang tadinya tidak bisa menjahitan, karena sering ngayah, akhirnya biasa menjahitan, akhirnya pintar. Kan begitu. Banyak di Jakarta saya lihat yang basicnya bukan orang Bali, tetapi pintar menjahitan. Tapi orang Bali karena lengit, nah ini karena lengit dan karena malas itu, nggak bisa menjahitan. Ini fakta yang terjadi. Jadi apa yang membedakan? Jadi karena latihan. Ada kemauan kita untuk terus berlatih. Itu pertama. Jadi menjadikan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Misalnya juga para pelaut, ya, yang berbahaya. Kemungkinan badai yang mengerikan itu, namun mereka tidak pernah menemukan bahaya itu sebagai alasan yang cukup untuk tidak berada di darat. Ya, seorang pelaut betapapun badainya, dia hanya nunggu momen saja kapan saya harus melaut dan kapan tidak melaut. Tetapi tidak ada seorang pelaut yang kemudian tidak berani pergi melaut. Ya, hanya gara-gara kata ada angin. Dia akan mengatasi itu. Jadi dia dengan belajar, makanya ada astronomi. Oh, yang sasih kini airnya pasang, gelombangnya akan tinggi. Ke arah mana dia akan melayarkan bidaknya. Nah, Krishna kemudian meyakinkan bahwa pikiran itu dapat dikendalikan dengan vairagya dan abhyasa. Ya, apa itu abhyasa? Apa dan itu vairagya? Di slide berikutnya, Ji. Di vairagya itu artinya tidak terikat. Jadi kita mengamati bahwa pikiran ini berlari menuju objek-objek keterikatannya. Menuju arah yang telah dibiasakan untuk berlari dari masa lalu. Nah, penghapusan pelekatan melenyapkan penggambaran pikiran yang tidak perlu. Jadi kita perlu tidak melekat. Jangan terlalu melekat kepada masa lalu yang sudah lewat. Itu. Selalu nyeselin dewek. Ratu berdarah-darah kene di tiang itu. Padahal sudah lalu, sudah lewat. Jadi yang kemarin ya sudahlah, lupakan saja. Biarkan dia berlalu. Ya. Yang harus kita syukuri adalah kehidupan kita saat ini. Makanya kehidupan yang saat ini dibilang gift, bilang present. Yaitu hadiah, karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, jangan memikirkan kejadian yang sudah lewat. Kita nggak mungkin kembali pada waktu yang sudah lewat. Ya, ada 4 hal yang tidak bisa kembali dalam kehidupan ini. Pertama, usia yang sudah lewat. 2, waktu yang sudah berlalu. Ketiga, batu yang kita lempar, dan ucapan yang sudah kita lontarkan tidak bisa kita ambil kembali. Ya, tetapi kita harus bersyukur hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Itu yang harus kita kelola dengan baik. Abhyasa berarti latihan atau upaya yang gigih untuk mengubah kebiasaan lama untuk mengembangkan kebiasaan baru yang baik. Ya, kita sudah tahu ya punya sakit mah, rujak itu memang enak. Ya. Setiap makan rujak, perutnya perih. Ya itu perlu dirubah. Ya, udah tahu rujak itu memang enak, tetapi membuat perut perih, ya jangan kemudian makan rujak yang pedas-pedas gitu. Nanti kalau masih makan rujak, kemudian mahnya kambuh, jangan salahkan rujaknya gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya karena kita yang tidak mampu mengendalikan diri. Kita yang tidak berani melatih diri kita untuk mengatakan tidak dan mengatakan jangan. Latihanlah kata yang sangat penting untuk para sadhana, para sadaka kita. Ya, di semua bidang usaha manusia, latihan adalah kunci yang membuka pintu penguasaan dan keunggulan. Saya katakan demikian, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita pikirkan itu tidak bisa kita pelajari. Semua bisa kita pelajari. Iya, kalau ada orang yang tidak berhasil itu pasti karena malas dan tidak mau belajar. Jadi dia mengatakan, jadi saya terus terang aja saya bukan orang IT.
basicnya kebudayaan. Tapi nggak mau, dunia menuntut saya untuk belajar. Akhirnya saya berlatih. Ya, membiasakan diri, berlatih menggunakan IT, akhirnya bisa bedik-bedik. Gitu. Ya, paling tidak kita bisa belajar dengan membiasakan diri. Orang sulit meditasi, Pak. Saya sulit sekali konsentrasi kalau meditasi. Pikiran saya ngalor ngidul. Tapi jangan berhenti di sana. Harus terus berlatih dan berlatih. Yakinlah. Ya, seperti kita menggali sumur, yakinlah bahwa yang kita gali di bawahnya akan ada sumber mata air. Ya. Demikian pula pikiran yang keras kepala dan bergejolak harus dibuat untuk bertumpu pada kaki padma Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan. Ya, melalui kebiasaan-kebiasaan, melalui latihan-latihan. Menjauhkan pikiran dari dunia ini adalah waragia. Dan membawa pikiran untuk bersandar pada Tuhan inilah abhyasa. Narsi Patanjali di dalam Yoga Sutra Patanjali. Ya, hadiah 1, ya, sloka yang ke-12 mengatakan demikian. Abhyasa Vairagabyam tan nirodah. Jadi gangguan pikiran dapat dikendalikan dengan latihan dan pelepasan yang terus-menerus. Artinya kita tidak boleh merasa cukup dengan pencapaian perjalanan rohani kita saat ini. Harus terus melangkah, dan melangkah sampai titik akhir hayat kita. Yang kira Bapak Ibu sareng sami, pesan 5 sloka nike intinya adalah jangan pernah berhenti untuk berlatih dan jangan pernah berhenti untuk membiasakan diri. Yang kira nike semoga renungan-renungan sloka niki ya, memberikan kita semangat untuk terus mengisi kehidupan kita dengan karma-karma kebajikan yang sudah baik. Jangan bosan untuk melakukannya. Yang tidak baik jangan pernah bosan untuk menghentikannya. Itu kira-kira begitu. Nggih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Durus waliang titiang ring Pak Dewa. Nggih, Susma Pamangku atas penjelasannya hari ini. Izin silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan waktu tempat. Ada Ibu Ni Putu Sri Artati udah raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu. Terus sama Pak Dewa, kedengaran kan ya suara saya? Kedengaran. Iya, kedengaran. Iya, jadi tadi sangat Om Swastiastu, Bapak Ibu semua. Tadi disampaikan ada bagaimana kita mampu meningkatkan spiritual capabilitas ya. Contoh salah satunya mungkin mampu bicara dengan hewan, dengan tanaman, atau dengan angin gitu ya. Apakah boleh dielaborate dalam diskusi ini kira-kira bagaimana cara mengelola hal itu gitu. Karena menurut hemat saya memang kemampuan kita berkomunikasi dengan beragam makhluk ya, ciri berkembangnya spiritual level gitu, sehingga kita mampu mendengar suara semut mungkin gitu ya, jadi memahami kehidupannya para nyamuk gitu ya dan tanaman. Nah, persoalannya adalah bisa jadi ketika kita sudah pada tataran mampu berkomunikasi dengan makhluk hidup lain itu ada potensi ditemukan ternyata lebih nyaman gitu ngobrol dengan makhluk lain, dengan tanaman, dengan hewan daripada ngobrol dengan manusia gitu ya, karena manusia praktikally lebih kompleks. Tapi kalau seandainya kita berada di lingkungan yang mungkin tidak mendukung, bisa jadi kita dianggap. Karena itu banyak di lapangan ditemukan orang dibilang gila gitu ya ketika bicara sama pohon, atau mungkin ketika dia bicara sama hewan dibilang manusia aneh dan sebagainya. Nah, jadi mungkin kita perlu belajar lebih how to elaborate situasi ini gitu ya, sehingga kalaupun lingkungan yang ditemui atau lingkungan sekitar kita belum paham cara berkomunikasi dengan makhluk lain istilahnya, tapi kita pun tetap bisa mengelolanya dengan baik sehingga kita nggak dianggap aneh gitu. Jadi mohon mungkin bisa jadi bahan diskusi gitu ya, karena bisa jadi dari kita yang hadir di sini tidak semua lingkungannya mendukung untuk pertumbuhan spiritual sampai ke level mampu ngobrol dengan
makhluk di luar manusia gitu ya. Saya kira itu matur suksema. Suksema Mbak Putu. Bapak Ibu sareng sami durus sire manten dados. Duenang sareng diskusi niki becik nih ke pertanyaannya. Durus. Waji Dewa Putra, durus Waji. Nah, beliau ini selalu punya sepelan nih kalau menurut tiang. Durus Waji. Suksema, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Aduh, sepelan. Suksema. Niki hanya sedikit mungkin ini soal pendapat lain saja. Di 31 tadi ada disenggol tentang Pak Mangku tadi menyebutkan roh dalam diri kita itu sama dengan Roh Kudus kan, dan ini mungkin pemahaman lain ya. Kalau roh kita ini sangat berbeda dengan Roh Kudus. Entitasnya sama, kondisinya yang beda. Roh Kudus itu roh yang tidak pernah pergi dari Paramatma, lalu bersama dengan Paramatma. Sedangkan roh dalam diri kita ini, ya ini pakai badan kita sekarang tuh masih, karena dulu pergi kan gitu, menjauh dari Paramatma gitu. Tapi kita, jadi jangan berkecil hati, roh dalam diri kita atau kita yang sejatinya, itu dibekali entitas yang betul-betul murni, yang sama persis dengan Paramatman, yang tidak bisa terkontaminasi dengan apapun gitu. Itu yang orang sering sebutkan dengan hati nurani atau inti dari Padma Hridaya. Nah ini yang kurang sekali orang memanfaatkannya gitu. Kita sering hanya memanfaatkan pikiran kita, tapi entitas murni yang dari Yang Widi itu yang belum banyak yang menggunakannya gitu. Kemudian di 32 itu apa yang di luaran sana itu kan bayangan dari jiwa. Bagi seorang yogi, ya ini nggak ada hubungannya dengan soal bayar-membayar atau harta ya. Di sini bisa juga dipahami bahwa apabila sang jiwa yang di dalam itu bersedih ataupun merasa senang, apapun yang ada di luar itu akan nampak seperti itu. Nah, ketika dia tahu bahwa itu terpengaruh oleh dirinya semata, ketika dia abaikan, artinya menenangkan jiwanya, ya pasti yang di luaran apapun yang terjadi juga tetap tidak bermasalah bagi dirinya gitu. Bisa dirasakan sama ataupun tidak. Nah, ini boleh dibuktikan gitu. Kemudian yang 33 ini nggak bisa dipungkiri itu hubungannya dengan 34. Pikiran memang punya sifat yang bimbang, terus tidak stabil, ragu-ragu, itu memang pikiran kita begitu. Seberapa yakin pun kita tentang sesuatu, itu tetap ada rasa bimbang terhadap keyakinan itu. Hanya masalahnya ketika orang lain yang meragukannya, kita jadi ribut gitu. Kemudian yang 35 ini yang sedikit pemangku. Ini kayaknya ada trigger yang agak keras gitu loh. Jadi kalau pikiran yang gelisah itu memang bisa dilatih dengan tadi dikatakan wairagya dan abhyasa gitu. Nah persoalannya kita melatih pikiran kita itu justru sering malah mengikat gitu. Kita latihan malah tambah terikat gitu, bukannya tambah bebas gitu. Padahal di sini maksudnya latihan untuk bebas gitu. Nah itu aja Mangku. Suksema rahayu. Suksema tuh Haji. Nggih. Ini kalau mengapa saya katakan beliau selalu punya sepelan itu karena saya yakin beliaunya itu punya sepelan juga, memang benar punya sepelan. Jadi apa yang beliau sampaikan itu benar adanya gitu. Jadi apalagi terkait dengan Roh Kudus itu yang hanya menganalogikan saja bahwa di agama lain juga konsep tentang esensial Tuhan dalam diri itu dikenal gitu. Jadi istilah itu hanya beda nama saja. Tapi dia tidak akan membahas apakah Roh Kudus itu pernah pergi atau tidak. Tadi ada esensi kemurnian, esensi zat yang sama
yang meresapi setiap makhluk hidup. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita dengan gagah dan jumawa mengatakan hanya orang Hindu saja yang di dalamnya ada jiwanya dan orang lain enggak. Itu maksud Tiang. Jadi di agama lain itu ada istilahnya nur ilahi, ada roh kudus, di kita menanya istilahnya jiwatman. Itu maksud Tiangnya. Jadi terminologi nanti jiwa yang pergi dan tidak pergi itu nanti kita bahas di segmen yang ketujuh sebenarnya, itu akan membahas itu. Baik, semeton sareng sami, durus sana siasan Pak Komang, durus Pak Komang, niki beliaunya sudah cakupan tangan niki. Durus Pak Komang. Om Swastiastu. Ya, suksema, Pak Dewa, suksema. Yang ingin bertanya niki. Mungkin Pak Jero Mangku bisa lebih menjelaskan lagi supaya tiang paham maksudnya. Di Seloka 33, Pak Mangku. Di Seloka 33 itu tadi dijelaskan bahwa Sri Krishna itu menjelaskan bahwa untuk kesempurnaan yoga itu ada 5 hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama menundukkan indera, tadi sudah dijelaskan. Sampai nomor 5, melihat semua makhluk dengan visi yang sama. Pertanyaan tiang justru yang nomor 3, memusatkan pikiran harus kepada Tuhan saja. Nah ini mohon dijelaskan lagi Pak Mangku, karena kalau kita bekerja sesuatu hal, terus pikiran kita tidak pada pekerjaan itu, maka ini saya khawatir nanti hasilnya tidak maksimal. Di tempat lain kita diajarkan agar apapun yang kita lakukan, kita berkonsentrasi pada hal apa yang kita lakukan itu. Tapi di sini kita justru diajarkan agar memusatkan pikiran harus kepada Tuhan saja. Nah ini, mohon penjelasan Pak Jero Mangku. Semua Pak Komang. Yang kira tadi Pak Komang mau nyawis pertanyaan pertama, ternyata bertanya lagi. Ya, silakan. Yang kira, benten laleh sebentar sanisiasan, Bu Ketut segitu. Ini kena penglingsir titiangnya juga banyak nih punya sepelan ini. Durus Bu Ketut. Om Swastiastu Jero Mangku. Om Swastiastu Jero Mangku. Om Swastiastu. Oke, Bapak, silakan Bapak. Siapa tadi? Bu Wayan Wartiniasih mau bicara Ibu? Silakan Ibu. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, silakan Ibu. Agak tinggi. Niki Jero Mangku ampura tadi menyambung tadi pembicaraan Bapak tadi Pak Winari yang tadi dengan Sloka 33 sama untuk memusatkan, kalau kita sembahyang harus memusatkan pikiran dengan Tuhan saja. Jadi bagaimana kita kalau saat sembahyang kan kita juga ada leluhur, terus apakah kita tidak boleh memuja leluhur dulu baru ke Tuhan, apa langsung ke Tuhan saja gitu. Nike samanten suksema. Suksema. Ki menukik lagi niki. Nggih durus patut mundur. Nah niki penglingsir tiang dari Makassar, durus patut. Enggak, tiang cuma ada sama daerah Ampura niki yang bertanya terkait dengan yang tadi Atman, jiwa, roh. Apakah itu satu esensi, itu satu mandiri, itu sendiri. Kenapa Tiang itu kalau Atman itu merupakan percikan kecil dari Brahman tersendiri gitu. Kemudian karena dibelenggu oleh unsur Pancamahabhuta dalam diri kita menjadi jiwa gitu. Nanti ketika jiwa lepas itulah roh gitu. Apakah itu sama atau bagaimana gitu. Ini kan perlu juga tiap perlu pemahaman begitu. Nah, terus bagaimana caranya membangun agar tetap senang itu jiwa kita atau atman kita, roh kita dalam diri kita kan. Sudah jelas ya tadi dengan biasa membiasakan kebaikan gitu.
Karena dalam tubuh kita kan sudah ditegaskan pula gitu. Paru pakaratam idam sariram gitu. Jadi kita itu untuk melaksanakan kewajiban kita, khususnya dharma, kebaikan-kebaikan itu. Apabila kita sudah melakukan itu, saya yakin dengan akan suatu waktu spirit itu akan meningkat gitu. Karena dharma artam sama sariram itu kan kita disuruh untuk berbuat kebajikan aja kebaikan. Sama dengan orang hari-hari terus memasak itu jadi kebaikan pula nanti lama-lama gitu. Cuma itu yang saya ingin tahu persis apakah sama atman, jiwa, roh gitu. Sehingga nanti akan ada tadi itu roh kudus itu sama itu dengan jiwa. Apakah roh itu belum tahu persis yang begitu. Kalau sudah tahu bahwa roh atman adalah Brahman, maka otomatis dia kan adahyo, asadia kan begitu. Kalau roh nanti kan lepas kemudian disucikan akan melahirkan karma-karma wasana yang lain. Begitu pengertian tiang. Ya, terus Jermanku. Nggih. Suksema Pak Ketut. Pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya dia jawabannya udah tahu. Tapi kan kenapa yang sharing mantan. Bapak Ibu sareng sami, jadi terkait dengan diskusi kita hari ini sangat menarik sekali. Saya dari pertanyaannya Mbak Putu tadi, ya berbicara dengan makhluk yang lain. Orang Hindu di Bali itu sudah biasa. Tumpak uye ya mereka sembahyang, mereka bicara sama hewan itu. Ya. Pada saat tumpak uye itu kan berbicara sama hewan. Ya disayang, hewannya diajak berkomunikasi, ya. Ya. Walaupun sebenarnya hewan itu merasa ditipu juga gitu, dikirain dia disayang beneran gitu, ternyata mau disembelih, ternyata mau dijual gitu. Ampun nih agak joke ya dikit. Jadi kita sering kan lahubuan di rumah tuh punya kambing, punya sapi, dipelihara dengan baik, ya. Ya, dalam hati hewan itu berpikir, mungkin ya, berpikir, wah orang ini kok baik banget, saya dikasih makan, dipandusin, digecelin, ternyata mau dijadikan taruhan di Tajen gitu, mau dijual ke Bringkit gitu misalnya. Dan sebagainya. Tapi paling tidak bahwa model komunikasi orang Hindu kepada binatang itu sudah ada. Ya, saya contohkan Pak Komang Mahawira di ruangannya ada burung itu. Pasti burungnya disayang gitu kan. Dikasih makan. Walaupun yang diinginkan oleh Pak Komang adalah suaranya gitu, biar suaranya merdu, dikasih makan yang terbaik. Artinya komunikasi antara Pak Komang dengan burungnya itu ya, bahkan saya dulu pernah punya hewan juga. Ya, disayang dengan baik, disuruh pergi nggak mau, akhirnya balik lagi. Saya di rumah punya kebiasaan unik. Saya setiap pagi ngejot. Ya, saya nggak pernah memelihara burung. Tapi saya dengan ngejot setiap hari di halaman, burung-burung itu datang dengan sendirinya dan berkicau dengan merdunya. Jadi saya nggak perlu bikin sangkar emas untuk burung itu. Dengan ngejot saja. Karena saya berpikir, jadi saya berkomunikasi dengan hewan dengan saya memberikan salah satu sejimpit makanan itu saya taruh di halaman. Burung-burung itu datang makan, burung curuk-curuk, burung kukur, dan dia berbunyi. Ya, saya dapatkan suara emasnya itu tanpa saya harus kemudian mengurungnya di dalam sangkar. Itu cara komunikasi, cara indah orang Hindu diajarkan untuk berkomunikasi dengan hewan. Ya, tidak saja. Jadi kemudian dengan tumbuhan orang Hindu juga diajarkan. Ya, tumpak wariga misalnya, kan diajak berkomunikasi. Tumbuhan ini diajak berkomunikasi. Dadong, kaki, binslai, galungan, pengobuah, nged. Jadi cara indah orang Hindu berkomunikasi dengan alam dengan cara itu. Dan saya kira model-model komunikasi seperti itu kita lihat coba burung kutilangnya Pak Komang Wiro di bahunya itu. Kalau dia nggak sayang dengan hewan itu, burung itu udah terbang dari tadi. Jadi karena dia mampu berkomunikasi dengan burung kutilang itu. Ini saya contoh nyata ya. Dia bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan burung. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Komang sehingga burung itu jadi badok seperti itu. Kan luar biasa. Saya nggak tahu, nanti kita minta ilmunya sama Pak Komang. Itu bagaimana kok burung itu bisa seperti itu. Ya, itu contoh nyata, real. Kita bisa berkomunikasi dengan hewan. Jadi hewan itu lebih peka. Saya contohkan kemarin.
Jadi saya pernah mengalami beberapa kejadian. Ketika Gunung Batur mau meletus, 1 minggu sebelum gunung meletus itu hewan-hewan sudah pergi dari gunung itu. Mereka sudah tahu bahwa tanda akan ada bahaya. Dan orang-orang akan membaca tanda bahaya itu ketika burung-burung itu terbang. Jadi ketika menjadi gempa, hewan-hewan itu gelisah, Bu. Jadi mereka akan tahu kejadian apa. Ya, komunikasi kita dengan hewan misalnya setiap pagi. Ayam itu berkokok setiap pagi, menandakan bahwa hari sudah pagi dan manusia dibangunkan oleh hewan. Itu cara indah kita bisa berkomunikasi dengan alam. Kalau mau menjadikan alam itu, hewan, tumbuhan itu sebagai guru kita. Makanya di dalam kisah-kisah Pancatantra, ya, kita justru sering disodorkan kisah-kisah tentang hewan. Ya, siap selem, ya, ceruk-ceruk kuning, ya, kemudian antara singa dengan hutan. Banyak sekali kisah-kisah Pancatantra yang justru kita disodorkan oleh perilaku-perilaku hewan yang memberikan kita pendidikan. Ya, kidung, semut-semut api, itu kan lagu-lagu yang mengandung bebek putih jambul. Itu kan lagu-lagu agar kita itu mampu berkomunikasi dengan hewan. Karena hewan itu kan menampilkan sikap yang adil, yang fair. Tidak kayak kita manusia yang penuh kamuflase. Hewan itu real. Itu. Contoh anjing, kalau dia sakit tidak mau makan, puasa dia. Berbeda dengan manusia, kalau sakit semua makanan yang enak datang, padahal dia nggak bisa makan. Ya, coba kalau ibu sakit di rumah sakit, samian niki makanan enak-enak teke, gitu. Tapi pada nggak bisa makan, gitu. Yang makan ya penunggunya, gitu. Makanya kita nih memang aneh. Jadi kalau anjing itu sakit dia nggak mau makan, puasa dia, gitu. Coba kalau lihat hewan sakit dia nggak mau makan, pasti puasa. Nah kita juga semestinya bisa mencontoh perilaku hewan itu. Nah kebetulan saya punya pengalaman unik ya, gitu. Waktu saya masih kecil gitu. Saya ya nggak tahu itu warunugraha apa atau hukuman buat saya. Ketika kemudian diberi, saya nggak tahu itu hukuman atau karunia. Ketika kemudian banyak punya teman-teman yang orang secara kasat mata nggak bisa dilihat dan kita bisa melihatnya dan kita bisa berkomunikasi. Memang benar kita dikatakan orang bodoh, orang gila juga. Gitu. Tapi saya pernah bahas juga, mengapa orang gila, ya orang bodoh itu kesadaran tubuhnya hilang, karena sahasrara cakranya terbuka. Ya hanya saja orang bodoh itu nggak bisa menutupnya. Tapi mereka yang berlatih meditasi, berlatih yoga, dia bisa membukanya dan bisa menutupnya. Makanya ketika Bapak Ibu bermeditasi, berjapa, beryoga, kesadaran tubuh kita hilang. Yang ada adalah diri kita dengan Tuhan. Karena kita pada saat berlatih sadhana seperti itu, saha cakra kita terbuka. Sehingga kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih murni, yang lebih tinggi. Namun kita memiliki kesadaran untuk menutupnya. Sehingga begitu kita selesai meditasi, baru kita ingat, oh saya sudah lama duduk di sini, ternyata kaki saya sudah dingin, bla 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 dan sebagainya. Tapi begitu dalam proses meditasi, saya masih ingat dengan Bu Ketut ketika saya masih mempelajari Abhyosa ya di Gunung Salak itu. Ini namanya meditasi, mau dinginnya menusuk tulang kayak apa ya, nyantai-nyantai aja karena kesadaran tubuh kita hilang. Yang ada adalah diri kita dengan ide sesunan. Tapi begitu selesai menggelar Abhyosa itu baru ingat, wah ternyata sudah tengah lemeng ini ya, begitulah kira-kira. Jadi saya kira koneksitas kita dengan alam itu akan membantu kita untuk membuka yang cakra mahkota kita, cakra gunung kita. Jadi saya kira kita perlu terus-menerus berkomunikasi dengan alam dan Hindu sudah mengajarkan itu. Mulai tumpak warige, tumpak kandang, tumpak kuningan, tumpak lurut dengan sama manusia. Saya kira itu penting untuk diislami, ditelaah lebih dalam bahwa itu adalah konsepsi ajaran leluhur kita agar kita selalu bisa hidup harmoni tidak saja dengan sesama manusia tapi juga dengan hewan dan juga dengan alam. Ya, di Bali zaman dulu orang menebang sesuatu tuh mikir dewasa, motong bambu hari Minggu nggak boleh. Itu kalau makin pun api yang ngantuk. Ya orang sudah modern gitu. Nah, begitu kira-kira. Jadi saya kira ada prinsip-prinsip ajaran leluhur yang semestinya kita masih bisa lestarikan dan kita bisa masih pelajari sampai saat ini. Ya, saya masih memiliki ya, anugerah Sang Hyang Widi. Jadi saya tahu, ya, saya kebetulan mendalami Taru Permana. Jadi saya tahu begitu saya ketemu pohon dap-dap, dia cerita, tiang mawastu pohon dap-dap. Ya, akar tiangnya begini, bisa jadi ini. Kulit saya begini, saya jadikan begini. Daun saya jadi sifatnya begini, saya bisa dijadikan ini. Dan setiap kali saya ketemu dengan tumbuhan, mereka selalu kemudian bisa diajak komunikasi.
memang ini perlu latihan. Saya bilang ini perlu latihan. Ya, karena apa-apalah dibilang bodoh, tapi bodohnya yang benar ya, bukan bodoh ngawagin itu hanya. Saya kira itu perlu ya. Apalagi bodoh dengan widi, bodoh dengan Tuhan, saya kira nggak ada masalah. Ini penting. Memang perlu latihan dan perlu ada guidance. Ya, perlu ada orang yang mengguide kita biar kita tidak terlalu kemudian kebablasan dalam dunia-dunia seperti itu. Karena dunia di sana sangat mengasihkan, berbeda dengan dunia kita di sini yang penuh kamuflase. Ya, dunia dimensi seperti itu sangat stabil sekali. Ya, buta kala itu begitu. Apa yang kita sentuh itu yang dikembalikan. Alam juga demikian, apa yang kita berikan itu yang dikembalikan. Sifat alam memang seperti itu. Berbeda dengan kita diberikan A, bisa kita keep dulu, kemudian kita berikan A aksen, atau B, atau C. Alam berbeda, kita kasih A, dia akan kembalikan A, dan itu nyata adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Haji Dewo, ya. Saya sangat setuju ya, bahwa memang pikiran itu karena sangat kuat, sangat sulit dikendalikan, kita perlu berlatih. Nah, perbedaan antara menyambung dengan pertanyaannya Pak Tut Mundre, roh, atman, dan jiwa, sebenarnya ini sudah kita bahas di dalam hadiah yang kedua, bagaimana konsep evolusi manusia hadir. Saya pernah sampaikan juga terkait dengan upacara fitriyatnya. Jadi di dalam tubuh kita itu, ya, jiwa atman itu adalah esensi paling murni yang tadi disampaikan oleh Haji Dewo. Atman, Brahman, Aikyam. Esensi yang paling murni, dia adalah saksi abadi atau generator yang membuat kita hidup di dunia ini. Ya. Sedangkan jiwa adalah atman yang sudah diselubungi oleh karma baik dan karma buruk kita. Termasuk oleh karma-karma yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya. Itu disebut dengan jiwa. Ini analogi sederhananya begitu. Begitu meninggal dunia, atman itu kembali kepada asalnya, kepada Sang Yang Widiwasa. Sedangkan lapisan kesadarannya yang kita bilang jiwa inilah kemudian kita sebut sebagai roh. Roh ini di dalamnya adalah akumulasi karma baik dan karma buruk yang nantinya akan membawa karma wasana kepada kelahiran berikutnya, apakah sorga cipta atau neraka cipta. Selama kemudian roh ini belum mampu membebaskan dirinya dari belenggu samsara, maka selama itu pula dia akan mengembara dari badan yang satu ke badan yang lain. Sampai nanti dia kembali kepada esensi yang paling murni, jiwa itu atau purusa itu, sampai dia murni baru dia akan bisa kembali lagi kepada unsur kesadaran pertamanya, yaitu purusa. Jadi dalam tubuh kita ada purusa, prakrti. Prapurusa ini adalah aspek kesadaran yang kemudian menjadi jiwa dan roh ketika dia mati, sedangkan prakrtinya akan menjadi badan kita, dan ketika mati dia akan terurai menjadi panca mahabhuta, panca tanmatra, panca karmendriya, panca budi indriya, parama anu atau atom-atom atau molekul-molekul, dan nanti dia akan ketika nilepati dia kembali kepada unsur prakrti yang sesungguhnya. Jadi yang kira ini sudah kita bahas di yang kedua. Mungkin nanti Pak Tut Mundre yang kasih slide-nya saja bagaimana sih sebenarnya evolusi dan devolusi daripada apa itu atman, apa itu jiwa, dan apa itu roh. Karena ini materi yang 72 sloka kita bahas di adia yang kedua. Nanti Tiang akan jelaskan. Nah, Tiang kira memang benar, saya setuju bahwa agar kemudian jiwa dan roh ini mengalami ketenangan, kesenangan, maka hanya karma kebajikan-kebajikanlah yang akan mampu kemudian memberikan mereka akses untuk bisa kembali kepada sang asalnya, kepada Brahman itu. Jadi atman ketika mati dia kembali kepada Brahman. Sedangkan yang mengembara ini adalah jiwa atau kesadaran yang di dalamnya ada karma baik, karma buruk, dan wasana karma. Inilah yang kemudian di dalam terminologi sekarang dibilang roh. Sebenarnya dalam agama Hindu roh itu nggak dikenal, yang dikenal adalah jiwa. Ya, tapi roh ini kan bahasa Indonesia. Nah, saya kira itu pemahamannya. Nanti Tiang share slide-nya Pak Tut Mundre, nanti Tiang japri. Kemudian terhadap pertanyaannya Pak Komang dan Bu Ketut. Ya, saya kira gini, tadi kita sudah bahas sarwa prani tangkara. Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Segala hal diresapi oleh Tuhan, dan sesungguhnya semua hal yang ada di dunia ini adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Nah, Pak Komang ketika bekerja fokus pada pekerjaan, sesungguhnya Pak Komang juga bekerja untuk Tuhan.
Apalagi Pak Komang bisa menghadirkan bahwa pekerjaan itu sebagai yadnya, sebagai persembahan. Maka sesungguhnya Pak Komang sedang bekerja kepada Tuhan. Jadi nggak ada masalah Pak Komang, silakan bekerja, fokus ya menjadi dosen. Tapi kalau Pak Komang punya motivasi bahwa saya menjadi dosen adalah sebagai yadnya saya pada kehidupan ini, maka sesungguhnya Pak Komang sudah melakukan, sudah fokus kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kita menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Itu maksudnya. Jadi maksud dari Sloka 33, ya pusatkanlah pikiranmu pada Tuhan saja. Artinya bahwa segala hal yang kita lakukan itulah semata-mata untuk Tuhan, atas nama Tuhan. Dan sebagai yadnya kita pada Tuhan. Dan itu sudah kita bahas pada sloka-sloka sebelumnya. Mari kita jadikan sekecil apapun karya dan karma kita itu adalah pemujaan kepada Tuhan. Mana wasewa, madawa sewa. Jadi pelayanan kita adalah pemujaan kita kepada Tuhan. Jadikanlah kerjaan kita katanya sebagai ibadah kita. Saya kira itu maksudnya dari sloka, mengapa diminta untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Artinya bahwa jangan pernah kemudian kita menganggap bahwa ini pekerjaan saya untuk pimpinan, kan gitu. Ini pekerjaan untuk institusi saya. Ini pekerjaan untuk saya, bukan. Jadi untuk Tuhan, karena di sana ada Tuhan. Saya kira itu maksudnya. Kemudian terhadap Bu Ketut, saya kira tidak ada masalah. Ya, memuja leluhur adalah memuja Tuhan juga. Ya, itu sebabnya saya katakan tidak ada masalah. Contoh saya kira ketika di Merajan, Bu Ketut mengucapkan demikian, Om Pakulun Paduka Batara Kawitan, itu misalnya dalam bahasa sederhana. Begitu mengucapkan pranawa saci Om, sesungguhnya kita sedang memuja Tuhan, tetapi melalui leluhur. Jadi nggak ada masalah. Jadi memuja leluhur sesungguhnya memuja Tuhan. Kenapa? Karena doa-doa orang Hindu selalu diawali dengan aksara Om. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, kan. Jadi Om juga. Ya, Om Guru Dewa, Guru Rupam, Guru Madya, Guru Puram, Guru Pantara. Om juga. Jadi sebenarnya kita memuja Tuhan melalui leluhur. Makanya saya pernah tegaskan. Jadi tidak ada memuja leluhur lebih rendah, memuja dewa lebih tinggi, memuja Tuhan paling tinggi, tidak ada. Jadi kita bisa memuja Tuhan melalui jalur apa saja. Melalui jalur leluhur, bahkan kita bisa memuja Tuhan melalui jalur buta kala kok gitu. Ya, ketika mesegah Om Atmu Tatu Atmu sudah mamsuahu swasti swasti swara buta suku pradana nama. Jadi memuja Tuhan melalui buta kala tidak ada masalah, karena Tuhan juga ada dalam buta kala. Gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Jadi silakan Bu. Jadi tidak dalam maksud untuk membedakan. Kok langsung kepada Tuhan, leluhur saya di mana ya? Nggak ada masalah Bu. Ya. Jadi yakinilah itu. Jadi kita tiang ya sampai saat ini ya memuja leluhur adalah memuja Tuhan. Ya. Jadi memuja yang manusia yang lain meninggalkan leluhur. Iya, Pak Tut. Yang penting jangan meninggalkan leluhur. Nah, itu yang terpenting itu. Jangan lupakan leluhur itu. Gara-gara sudah tiang Om nama Siwaya nih. Nggak usah leluhur. Jangan. Leluhur itu ada benang yang tidak boleh putus. Ya, sehebat-hebatnya manusia, ada benang genitas yang tidak boleh putus. Ya, kita ada di dunia ini karena melalui leluhur. Tuhan itu hadir kepada kita melalui leluhur kita. Jadi kita memiliki kewajiban untuk terus menjaga benang merah Sutratman. Makanya ketika Bu Ketut mengaturang penyenang, ada benang putih di sana. Ya, di dalam penyenang itu ada benang putihnya sebagai Sutratman. Makanya mantramnya Om Siwa Sutram, yadnya upawitam paramam pawitram. Ada Siwa Sutram, ada benang kesucian yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Makanya ngai penyenang. Ya, agar kita nggak lupa dengan benang merah keleluhuran itu. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang mampu memutus hubungan genitas. Jadi kita tidak boleh memutus itu juga. Makanya tidak ada bekas anak, tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas kakek, tidak ada bekas nenek, tidak ada bekas leluhur. Dan makanya dikatakan matri dewa bawa, pitri dewa bawa. Ya, bapak itu adalah perwujudan Tuhan, ibu adalah perwujudan Tuhan. Termasuk yang ada di atasnya, leluhur perempuan, leluhur laki-laki adalah perwujudan Tuhan. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Jadi kalau ada yang berani melupakan leluhur, ya Kang kena SK, salah kawitan gitu kan, bukan kena SK apa ya, salah kawitan. Jadi tiang kira nih ke Bapak Ibu sareng sami tidak sempurna, tiang punya utang dengan Pak Tut, nanti tiang share link gininya, materinya Pak Tut. Semua, sebentar sareng sami. Jurus. Susmo Pamangku, Ampura Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga sudah pukul 1:30 WIB.
Dan 2:30 Wita, Pak Mangku Danu juga ada acara berikutnya. Kebetulan juga saya ada acara berikutnya. Jadi mohon maaf Tawampura untuk pertemuan kali ini kita bisa batasi sampai sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Untuk waktu dan tempat nanti waktu dan link Zoom nanti saya akan infokan. Jangan lupa untuk mengisi absen, dan apabila ada Bapak Ibu di sini yang belum mengikuti grup juga bisa join di grup. Semuanya saya sudah jelaskan di absen, di kolom chat, sorry. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ada salah kata. Pak Mangku, jika ada closing statement silakan Pak Mangku. Nggih, suksema Ji Dewa, Bapak Ibu sareng sami matur suksema. Diskusi hari ini sangat dalam dan sangat menarik sekali untuk kita semuanya. Titiang yakin kita semuanya sedang berlatih di dunia, di kehidupan ini. Mari kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk terus berlatih, dan berlatih. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mustahil kalau kita mau selalu berusaha. Jadi istilahnya usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Jadi tugas kita adalah berusaha, nanti biarkanlah Tuhan itu memberikan karunia sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang keranike, matur suksema, tidak tutup dengan puji para santi. Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksema. Sukses Pak Mangku, sukses semuanya Bapak Ibu.